Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat diberikannya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki bulan Ramadan bahkan sampai mengakhirinya. Salawat serta salam juga marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua orang-orang beriman untuk melakukan ibadah puasa, dan secara umumnya adalah memenuhi amal saleh di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah diwajibkan sebelum kamu, dan tujuannya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan wasilah, bulan Ramadan merupakan wasilah untuk kita memperbanyak ibadah di dalamnya, agar tujuan yang kita raih tidak lain dan tidak bukan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan di antara buah daripada takwa seseorang ketika selesai menjalani ibadah puasa di dalam bulan Ramadan adalah buahnya, yakni berupa bertambahnya sifat sabar dan sifat syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf kita yang saleh menjelaskan, al-imanu nisfani, iman itu terdiri dari dua bagian. Fa nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri, setengahnya ada pada kesabaran dan setengahnya ada pada sifat syukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita semakin memiliki sifat sabar atas setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya di dalam bulan Ramadan, di dalam ibadah puasa secara khusus terdapat tiga jenis kesabaran. Kesabaran yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, adalah seorang dilatih untuk bersabar untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran terhadap perintah Allah adalah kesabaran yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Rabb, pemilik langit dan pemilik bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkannya, wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah dengan kesabaran yang kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang bersabar untuk taat beribadah kepada Allah, dan di dalamnya seorang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang menegakkan salatul tarawih, seseorang membaca Al-Qur'an, maka ini semuanya membutuhkan kesabaran. Maka ketika seorang dia telah keluar dari bulan Ramadan, maka sudahkah dia terlatih menjadi orang-orang yang bersabar untuk senantiasa sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada fi ta'atillah." Seorang yang mujahid, yang bersungguh-sungguh adalah mereka yang berusaha, berupaya bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian jenis kesabaran yang kedua di dalam ibadah puasa kita dan secara umumnya adalah bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bersabar, yakni bersabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Bukankah ketika kita sedang berpuasa, kita tidak hanya berusaha menahan lapar dan haus, tetapi kita juga berusaha menahan lisan kita dari berkata dusta, menahan pandangan kita dari melihat yang diharamkan, menahan pendengaran kita dari apa yang tidak diridai, dan menahan tangan dan perbuatan kita semua dari menzalimi manusia. Maka ketika itulah seseorang ketika terlatih di dalam beribadah puasa untuk bersabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah yang dijamin yakni tempatnya nanti di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang takut terhadap kedudukan kebesaran Rabbnya dan dia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya fa innal jannata hiyal ma'wa, adalah surga tempat kembali baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang ketiga, jenis kesabaran yang ketiga adalah seorang dilatih untuk bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang mungkin tidak dia senangi. Seseorang bersabar untuk tidak makan dan minum di siang hari. Seseorang dilatih bersabar untuk sementara menjauhi istri-istrinya, meskipun semua itu adalah perkara yang diperbolehkan secara asalnya, tetapi dia meninggalkannya dalam rangka bersabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan berkurangnya sedikit dari rasa ketakutan, dengan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya rezeki, dan berikanlah sabar, berikanlah kabar gembira bagi mereka-mereka yang bisa bersabar. Ketika seorang dia sedang berpuasa, ketika seorang dia menahan lapar dan hausnya, maka dia dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketika dia mendapatkan suatu ujian atau musibah berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan rezekinya, berkaitan dengan kesehatannya, agar dia senantiasa bersabar dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka Ramadan adalah madrasah kesabaran. Ramadan melatih seseorang untuk bisa bersabar baik di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam menahan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menahan dari apa yang sementara nikmat-nikmat tersebut untuk dia tahan sementara saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dan balasannya bagi orang-orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan dibalas bagi orang-orang yang senantiasa bersabar, balasan mereka adalah balasan yang tanpa hisab, balasan mereka adalah balasan yang tiada batas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahwasanya buah daripada ketakwaan daripada bulan Ramadan, dari ibadah puasa kita di dalamnya adalah untuk menambah sifat kesyukuran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha."
Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akanlah kalian bisa menghitungnya. Akan tetapi di sisi yang lain Allah menegaskan, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang puasa, maka dia diuji mungkin dengan fisiknya, dia menjadi orang yang mungkin lemas atau mungkin bahkan fisiknya terganggu karena sebab puasa. Bisa jadi juga ketika seorang selama ini memiliki rezeki yang banyak, maka dia diuji tidak boleh makan dan minum di siang hari, maka dia pun berusaha mentaatinya. Maka bulan Ramadan dan bulan puasa secara khususnya adalah melatih kita untuk menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seteguk air ketika kita sedang berbuka, tentu itu sangat membahagiakan bagi orang yang berpuasa dibandingkan bagi seseorang yang mungkin dia tidak berpuasa meskipun dia memakan makanan yang mewah dengan segala isinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk lebih mensyukuri nikmat, untuk lebih menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, bahkan sampai mereka terjatuh sakit, bahkan sampai mereka meninggal dunia. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Gaza, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Sudan yang mereka mati dalam keadaan kelaparan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka puasa ini mengajarkan kepada kita mensyukuri nikmat dan sekaligus mengajarkan kita agar kita memiliki empati kepada orang-orang yang tidak berpunya, agar kita lebih berderma kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di penghujung puasa kita mewajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri tuhratan lis-shaimi min ar-rafasi wal-laghwi wa tu'matan lil masakin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, mewajibkan bagi seorang yang berpuasa untuk dia membayar zakat fitrinya, untuk dia membayar zakat fitrahnya. Tujuannya tidak lain ada dua. Yang pertama adalah sebagai pensuci bagi seorang yang berpuasa dari segala perbuatan rafas dan segala perbuatan yang sia-sia, dan yang kedua adalah untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah dua sifat yang hendaknya ada pada diri kita, dan ini merupakan tanda daripada diterimanya amal ibadah puasa kita pada bulan Ramadan, bertambahnya sifat syukur dan bertambahnya sifat sabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in amrud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berlalunya bulan Ramadan pada hari ini menjadikan setiap amal saleh kita di dalamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ibadah puasa kita, semoga setiap tilawah kita, semoga setiap rakaat dari tarawih kita, doa kita dan amal saleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah memperjumpakan kembali kita dengan Ramadan yang berikutnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang lebih baik ke depannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kalaupun menjadikan Ramadan ini yang terakhir, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk memudahkan memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengijabah setiap doa hajat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا تقبل منا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.